Pernah nggak kamu lihat sisa sayuran, kulit buah, atau daun kering yang menumpuk di halaman rumah? Kalau dibuang begitu saja, lama-lama bisa menimbulkan bau kan? Jadi sarang penyakit, bahkan bikin lingkungan kotor. Tapi ternyata semua itu bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat loh. Nah, disinilah menariknya kita belajar tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem dan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Jumi. Teman-teman tahu nggak, sains itu bikin kamu seperti detektif loh, pengen cari tahu kenapa dan bagaimana. Ayo kita bongkar rahasia-rahasia kecil di balik hal-hal yang besar. Nah, hari ini kita akan menjelajahi bagaimana manusia memengaruhi ekosistem, baik positif maupun negatif, dan kenapa kita harus peduli dengan konservasi keanekaragaman hayati. Supaya makin jelas, nanti Kak Jumi kasih contohnya yang bisa teman-teman lakukan di rumah sendiri. Siap? Let's go! Teman-teman tahu nggak, ekosistem itu ibarat rumah yang besar loh, tempat semua makhluk hidup saling terhubung. Nah, manusia nih sebagai penghuni utamanya, ternyata manusia bisa membawa ke dalam dua pengaruh. Nah, yang pertama ada pengaruh negatif. Pengaruh negatif ini terdiri dari deforestasi atau penebangan hutan secara berlebihan. Ternyata hal ini bisa menyebabkan hewan kehilangan habitatnya. Yang kedua, ada polusi dari pabrik dan kendaraan bermotor. Ternyata ini bisa merusak udara, air, bahkan tanah. Yang ketiga, ada penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar ini menyebabkan punahnya spesies dari hewan. Nah, teman-teman tahu nggak, selain pengaruh negatifnya, ternyata ada juga loh pengaruh positifnya. Yang pertama ada reboisasi. Reboisasi ini yaitu penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Yang kedua, pertanian organik. Pertanian organik ini yaitu menjaga kesuburan tanah tanpa bahan kimia berlebih. Yang ketiga yaitu pengelolaan sampah ramah lingkungan. Kita bisa mendaur ulang plastik atau membuat kompos. Nah, jadi manusia itu bisa jadi ancaman atau penjaga ekosistem. Semua tergantung dari pilihan dan tindakan kita. Nah, teman-teman tahu nggak, keanekaragaman hayati itu yaitu kekayaan alam berupa hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas di dunia loh teman-teman. Tapi kekayaan ini bisa saja hilang kalau kita tidak menjaganya. Teman-teman pasti penasaran kan kenapa konservasi itu penting? Yang pertama, keseimbangan ekosistem. Ternyata makhluk hidup itu saling terikat loh teman-teman. Jadi kalau salah satunya hilang, rantai kehidupan bisa ikut terganggu. Yang kedua, sumber daya manusia. Tumbuhan bisa jadi bahan pangan, obat-obatan, dan energi. Sedangkan hewan bisa jadi sumber protein atau pendukung budaya. Yang ketiga, warisan generasi. Anak-anak cucu kita juga berhak merasakan indahnya alam dan lestarinya alam Indonesia. Nah, konservasi ini bisa kita lakukan dengan menjaga habitat, menggunakan sumber daya alam secara bijak, hingga memanfaatkan kembali limbah-limbah supaya tidak mencemari alam. Nah, contoh nyatanya yaitu pembuatan kompos dari limbah organik. Kalau sampah organik menumpuk, itu bisa jadi sumber masalah. Tapi kalau sampah organik kita ubah menjadi kompos, itu bahkan bisa jadi solusi.
Caranya cukup sederhana nih teman-teman. Yang pertama, kita kumpulkan sampah-sampah organik seperti kulit buah, daun kering, sisa-sisa sayuran. Lalu sampah-sampah ini kita simpan di tempat yang lembab. Nah, kemudian beri cukup oksigen, lalu kita biarkan mikroba pengurainya bekerja. Nah, setelah beberapa minggu kemudian, sampah-sampah ini pasti akan berubah menjadi pupuk-pupuk alami. Nah, dari proses ini kita jadi belajar yang pertama ada faktor biotik seperti suhu, kelembapan, dan oksigen sangat mempengaruhi cara kerja pengurai. Yang kedua yaitu faktor biotik. Mikroba atau cacing tanah sangat berperan penting dalam dekomposisi. Hasilnya, tanah menjadi subur, tanaman tumbuh sehat, dan kita ikut menjaga daur materi dalam ekosistem. Nah, dari langkah kecil ini, manusia terbukti bisa membantu konservasi keanekaragaman hayati. Jadi teman-teman, pengaruh manusia terhadap ekosistem itu bisa positif maupun negatif. Karena itu, konservasi itu sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati. Nah, pembuatan kompos itu tadi hanya contoh sederhana loh teman-teman, tapi bisa berdampak besar bagi lingkungan. Ya, videonya selesai nih, tapi rasa penasaranmu jangan ikutan selesai ya. Kita bongkar lagi fakta menarik sains di video selanjutnya. Dadah!